Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11. Kembali lagi kita ketemu dengan mata pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan bahas mengenai matriks part 2. Sebelumnya kita telah bahas matriks part 1. Namun sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita tundukkan kepala kita dan tengadahkan kedua tangan kita untuk bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi kali ini dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua Anda bisa paham dan mengerti dengan materi berikut. Dan tentunya doa terbaik dari Bapak untuk anak-anak semua dimanapun berada bersama keluarga tercinta, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kurang satu apapun dan sehat walafiat tentunya. Oke, langsung ke materi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai operasi matriks. Berapa sih, ada apa saja sih operasi matriks tersebut? Nah, yang pertama akan kita pelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo matriks-matriks tersebut sama. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang serta. Hasil penjumlahan matriks-matriks tersebut adalah sebuah matriks baru yang berordo sama dengan ordo matriks-matriks sebelum dijumlahkan. Untuk matriks A, B, C, dan O yang berordo sama, berlaku sifat-sifat penjumlahan matriks sebagai berikut. Yang pertama, komutatif, sehingga A plus B sama dengan B plus A. Kedua, asosiatif, sehingga A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Lalu berikutnya, terdapat unsur identitas penjumlahan matriks, yaitu matriks O, matriks yang semua elemennya bernilai 0. Sedemikian rupa sehingga A plus 0, A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. Lalu, untuk setiap matriks A, terdapat lawan matriks A yaitu min A. Matriks yang semua elemennya sama dengan matriks A tapi hanya berlainan tanda. Sedemikian rupa sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan O. Transpos jumlah dua matriks sama dengan jumlah transpos kedua matriks tersebut sehingga dalam kurung A plus B ditransposkan sama dengan A transpos plus B transpos. Next. Contoh pertama, diketahui A, matriks A sama dengan 1 min 2 4, lalu 2 3 0, dan matriks B min 2 min 4 0, 5 min 1 3. Tentukan A plus B. Oke, kita selesaikan Anda. Tadi matriks A-nya itu 1 min 2 4, 2 3 0, lalu matriks B-nya adalah min 2 min 4 0, 5 min 1 3. Ini dia penjumlahannya A plus B. Yang pertama sekali yang seletak. Ingat ya Anda, yang kita jumlahkan yang seletak. Maka yang paling kiri 1 ditambah min 2. Berikut yang di tengah min 2 tambah min 4. Ini untuk yang baris atas dulu ya, baris pertama dulu. Berikut 4 ditambah 0. Lalu yang di bawah 2 ditambah 5. Lalu 3 ditambah min 1. Lalu 0 ditambah 3. Nah, gitu cara Anda, gampang kan? Gampang banget. Hasilnya adalah ya, 1 plus min 2 adalah min 1, min 2 plus min 4 adalah min 6, 4 plus 0 adalah 4, 2 plus 5 adalah 7, 3 plus min 1 adalah 2, dan 0 plus 3 adalah 3. Inilah hasil A plus B. Gampang sekali ya Anda. Lanjut. Contoh berikutnya, diketahui A 10, 3, 7, 5 dan B min 1, 2, 3, min 3. Perhatikan B-nya adalah min 1, 2, 3, min 3. Karena nanti, kenapa Bapak tekankan di sana? Karena nanti akan Bapak buatkan matriks lawannya atau min B. Nah, tentukan A min B, A dikurang B. Nah, ini dia. A-nya tadi 10, 3, 7, 5, B-nya tadi min 1, 2, 3, min 3. Sekarang Bapak masukkan di sini min B. Maka semua elemen dalam matriks B Bapak ubah tandanya. Min 1 jadi 1, 2 jadi min 2, 3 jadi min 3, min 3 jadi 3. Oke. Nah, ini Anda 10 plus 1. Berikutnya 3 plus min 2, lalu 7 plus min 3, lalu 5 plus 3. Hasilnya adalah 10 plus 1 sama dengan 11, 3 plus min 2 sama dengan 1, 7 plus min 3 sama dengan 4, dan 5 plus 3 sama dengan 8. Itu adalah matriks A min B atau A plus min B. Oke, next. Perkalian skalar dengan matriks. Ini operasi yang kedua ya Anda. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah
suatu bilangan real, hasil perkalian skalar, dan matriks KA merupakan matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Oke, contoh berikutnya. Jika A adalah A11, A12, A21, A23, maka K dikali A, ya Nana, kita kalikan satu-satu K ke dalam elemen matriks A-nya. Ini bentuknya. Oke, pertama K dikali A11 menjadi KA11. Berikut K dikali A12 jadi KA12. Berikut K dikali A21 menjadi KA21. Berikut K dikali A22 menjadi KA22. Next. Untuk matriks A dan B yang berordo sama dan K1 dan K2 anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat distributif. Sehingga dalam kurung K1 plus K2 dikali A sama dengan K1 plus K1A plus K2A. Sifat distributif berikutnya, K1 dikali dalam kurung A plus B sama dengan K1 dikali A plus K1 dikali B. Sifat asosiatif, K1 dalam kurung K2A sama dengan K1 dikali K2 dikali A. Ini contoh berikutnya Anda. Jika diketahui K sama dengan 2 dan A sama matriks A sama dengan 3, 0, 5, min 2, maka K dikali A adalah ini seperti tadi. Kita kalikan satu-satu. 2 ke dalam. Pertama 2 dikali 3. Berikut 2 dikali 0. Berikut 2 dikali 5. Berikut 2 dikali min 2. 2 dikali 3 adalah 6, 2 dikali 0 adalah 0, 2 dikali 5 adalah 10, dan 2 dikali min 2 adalah min 4. Oke, itu dia. Next. Operasi berikutnya adalah perkalian matriks. Tadi perkalian matriks skalar, yang sekarang adalah perkalian matriks. Misalkan diketahui matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N dikali P, perkalian matriks A dan B yaitu A dikali B menghasilkan matriks baru berordo M dikali P. Jadi ditulis A M kali N dikali B N dikali P sama dengan A dikali B ordonya menjadi M dikali P. Sebagai catatan, perkalian matriks A dan B berbeda dengan B dikali A. Perkalian matriks A dikali B hanya dapat dilakukan jika kolom matriks A sama dengan baris matriks B. Contoh berikutnya, kita misalkan A, A11, A12, A21, A22, dan B, B11, B12, B13, B21, B22, B23. Kita kalikan ya, matriks A dikali B-nya. Ini ya, Nana. Nah, kita kalikan satu-satu. Pertama, baris pertama dengan kolom pertama. A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. Berikut, kolom baris pertama dikali kolom kedua. A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22. Berikut, baris pertama dikali kolom ketiga. A11 dikali B13 ditambah A12 dikali B23. Berikut, baris kedua dikali kolom pertama. A21 dikali B11 tambah A22 dikali B21. Berikut, baris kedua dikali kolom kedua. A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22. Berikut yang terakhir adalah baris kedua dikali kolom ketiga. A21 dikali B13 ditambah A22 dikali B23. Itu adalah cara mengalihkan dua matriks. Oke, Anda. Misalkan semua hasil kali dan jumlah terdefinisi untuk matriks A, B, dan C, serta untuk K elemen bilangan real. Dengan demikian, pada operasi matriks berlaku sifat-sifat berikut. Sifat tidak komutatif, sehingga A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Ingat itu ya, Nanda. Lalu yang kedua, sifat asosiatif, sehingga A dikali dalam kurung BC sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Lalu sifat distributif kiri, sehingga A dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Atau sama juga A dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, sifat distributif kanan, sehingga dalam kurung B plus C dikali A sama dengan BA plus CA. Berikutnya B dikurang C dikali A, BA kurang CA. Sifat asosiatif, K dikali dalam kurung AB sama dengan dalam kurung K dikali A sama dengan dikali B sama dengan A dikali K dikali B. Nah, yang berikut, pada matriks persegi terdapat suatu matriks identitas
atau matriks I, yaitu matriks persegi dengan semua elemen diagonal utamanya sama dengan 1 dan elemen yang lain adalah 0. Nah, ini sudah dibahas di part 1, itu matriks identitas. Sedemikian hingga berlaku matriks identitas dikali matriks A sama dengan matriks A dikali matriks identitas sama dengan matriks A. Oke. Jika A dikali B sama dengan O, belum tentu A sama dengan O atau B sama dengan O. Jika A dikali B sama dengan A dikali C, belum tentu B sama dengan C. Jika A transpos dan B transpos berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan D, berlaku A dikali B transposkan sama dengan B transpos dikali A transpos. Contoh berikutnya. Misalkan A sama dengan min 16, 52 dan B min 401 min 233. Maka A dikali B Ananda, nih cara tadi, sekarang kita ganti dengan angka. Nih, baris pertama kali kolom pertama min 1 dikali 4 ditambah 6 dikali min 2. Baris pertama dikali kolom kedua min 1 kali 0 plus 6 dikali 3. Baris pertama dikali kolom ketiga min 1 kali 1 plus 6 dikali 3. Baris kedua dikali kolom pertama 5 kali 4 4 ditambah 2 kali minus 2. Baris kedua dikali kolom kedua 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 3. Baris kedua dikali kolom ketiga 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Hasilnya ini Ananda 4. Gampang kan? Sama seperti tadi, hasilnya boleh dilihat sendiri Anda. Perpangkatan dalam matriks persegi. Nah, ini operasi yang keempat. Perpangkatan dalam matriks hanya berlaku pada matriks persegi, artinya ordonya harus n dikali n. Misalkan A adalah matriks persegi berordo n dikali n, maka berlaku A kuadrat sama dengan matriks A dikali matriks A, atau A dikali A. A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikali A. A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 dikali A. A pangkat n sama dengan A pangkat n kurang 1 dikali A. Contoh berikutnya. Diketahui matriks A-nya adalah min 5, 1, 2, min 3. Sekarang tentukan nilai A kuadrat dan A pangkat 3-nya. Oke, yang pertama tentu kita cari dulu A pangkat 2 atau A kuadrat. Matriks A-nya kita kalikan 2 kali. Min 5, 1. Ini caranya Nanda sama dengan perkalian matriks sebelumnya, cuman ini hanya matriks A nya dikali 2 kali gitu ya, A dikali A. Caranya persis sama dengan perkalian. Oke, Bapak next saja. Ini bisa Anda baca atau Anda pause nanti di videonya. Setelah kita peroleh matriks A kuadrat tadi di sebelah ya, maka selanjutnya akan kita tentukan matriks A pangkat 3-nya. Ini A kuadrat, ini 27, min 8, min 16, 11 itu matriks A kuadrat tadi. Kali lagi dengan matriks A, min 5, 1, 2, min 3. Perkaliannya sama dengan cara perkalian matriks. Oke, Bapak lanjutkan saja, nanti di pause saja ya Anda. Oke, ini dia A pangkat 3 adalah min 151, 51, 102, dan min 4. Oke, sampai jumpa di part ketiga, karena masih ada lagi materi matriks ini mengenai determinan matriks dan inverse matriks, maka masih ada part 3-nya. Tentu saja ini kita. Terima kasih kepada Ananda telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikan video ini. Dan jika Ananda ingin bertanya, tentunya jika masih ada yang belum paham, silahkan untuk chat di YouTube channel ini atau di WA grup kita, ataupun bisa langsung bertanya di e-learning madrasah. Demikian Ananda semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.